Ya, selamat pagi anak-anak kami semua. Kita kembali bertemu dengan lanjutan materi minggu yang lewat, yaitu hidup beriman. Apa itu iman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman berarti kepercayaan ataupun yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata iman berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan sesuatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan tersebut. Orang percaya menyatakan iman melalui tindakan dan cara hidup, sebagaimana tertulis dalam Yakobus 2:17b, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya itu dapat melihat dan meyakini sesuatu yang tidak pernah kamu lihat secara fisik. Namun, kamu percaya kepadanya melalui kesaksian Alkitab. Berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, ada dua hal yang terkandung dalam kata iman. Satu, iman adalah iman adalah perasaan atau sikap hati yang mau menerima atau mengiyakan sesuatu, walaupun belum pernah dilihat. Yang kedua, iman adalah perasaan atau sikap hati yang berserah dan minta tolong kepada sesuatu yang diimani. Dalam iman ada suatu pengharapan, ada dasar berserah kepada yang diimani. Maksudnya yaitu kepada Tuhan Allah. Kemudian, dari mana timbul iman? Kita bisa baca dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman merupakan anugerah dari Tuhan yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi dalam iman ada dua unsur, yaitu percaya dan pengharapan. Artinya beriman yaitu mengimani janji-janji Allah di dalam Tuhan Yesus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Apa itu percaya dan iman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Artinya kalau percaya itu bisa terhadap seseorang. Ya, kalau iman itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang beriman berarti orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang beriman adalah percaya. Kalau percaya bisa sama manusia, itu dia. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6, dapat kita ketahui bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan bisa kita baca juga dalam Ibrani 11 ayat 7-9 itu bagaimana iman Nuh, bagaimana iman Abraham. Dia telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Tuhan. Itu bisa kamu baca dalam kitab Kejadian. Mungkin udah sering kamu dengar sewaktu kamu sekolah minggu atau mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Siapa itu Nuh, siapa itu Abraham. Iman mereka ataupun iman Nuh dan Abraham itu terus bertumbuh dalam perjalanan hidupnya, dan mereka terus memelihara imannya. Dan kalau kita lihat iman Nuh ataupun Abraham pada zaman sekarang ini tidak bisa lagi kita jumpai, ataupun tak ada lagi kita jumpai.
kita belajar dari tokoh-tokoh mereka ataupun tokoh-tokoh Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Di situ dapat kita lihat bagaimana siapa tokoh-tokoh orang beriman. Misalnya Nuh yang hidup pada zamannya, hanya dialah orang yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari air bah, khusus hanya mereka satu keluarga. Itu sekalipun dia ditertawakan, diejek, bahkan dikatakan orang banyak dia itu orang gila, tapi dia percaya bahwa janji Tuhan itu akan terjadi. Yang kedua yaitu Abraham. Kita bisa tahu bagaimana cerita Abraham, bukti keimanannya. Yang pertama, dia mau keluar dari daerahnya Ur Kasdim, sekalipun dia tidak tahu negeri yang diberikan Tuhan bagi dia. Yang kedua, dengan umur yang sudah lanjut, dia mendapatkan seorang anak. Di situ dia percaya bahwa sekalipun dia di umur yang lanjut, dia akan pasti diberikan Tuhan keturunan. Dan itu terjadi. Yang ketiga, dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak. Ishak itu anak satu-satunya yang diberikan Tuhan bagi Abram. Dia mau mengorbankannya atau mempersembahkannya ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Berdasarkan itu kita lihat itu bukti iman Abraham. Kalau kita lihat lagi dari kitab Perjanjian Baru, yaitu seorang perempuan Kanaan, yaitu di mana anaknya sedang sakit. Dia melihat Tuhan Yesus ketika perjalanan Yesus mau ke Tirus, Sidon. Dia melihat Tuhan Yesus, dia berseru-seru, "Yesus, anak Allah, sembuhkan anakku." Yesus terus berjalan. Apa kata murid-muridnya? "Usirlah itu." Maksudnya perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Aku mencari orang Israel yang telah hilang." Dengan tekun, dengan penuh iman, perempuan ini tetap memanggil Yesus. Akhirnya Yesus berkata, "Anakmu sembuh." Artinya dengan imanmu anakmu sembuh. Karena penuh keyakinan perempuan ini, Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Yang kedua kita lihat yaitu seorang perwira dari Kapernaum. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Lalu dia menyuruh hambanya untuk memanggil Yesus. Tapi ketika Yesus datang, dia berkata, "Tidak usah susah-susah Yesus datang kemari. Aku tidak layak menerima dia." Artinya tidak layak, bahwa dia menyadari bagaimana kehidupan dia. Dia merasa bahwa dia orang yang berdosa. Jadi hanya dengan ucapan Yesus saja, ataupun tidak bertemu pun, dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia. Apa kata Yesus? "Iman yang seperti ini belum pernah saya lihat di tengah orang bangsa Israel." Jadi kalau kita lihat dari contoh ini, bahwa mereka, artinya baik itu perwira di Kapernaum, baik perempuan Kanaan ini, sungguh-sungguh percaya. Dia mengimani bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya, baik hambanya perwira dari Kapernaum ini. Pertanyaan belum? Jadi berdasarkan contoh ini, apa yang sudah Ibu terangkan di sini, bisa kamu jawab pertanyaan di kolom tugas Google Classroom kita. Yang pertama yaitu, apa yang dapat kamu pelajari dari riwayat tokoh Alkitab di atas? Yang kedua, jelaskan tindakan keluargamu apabila terjadi suatu masalah dalam keluargamu. Contohnya, kemelut ataupun beban masalah.
beban berat, sakit penyakit, penderitaan lainnya, ya. Tapi kamu jawab dengan sejujurnya apa yang dibuat atau apa yang diperbuat oleh keluargamu, tindakannya, baik itu misalnya berobat ke dukun ataupun berserah sama Tuhan, berserah sama roh leluhur dan sebagainya, itu perlu kamu jawab dengan sejujurnya. Sekian dan terima kasih pertemuan kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.